Bukan saya menyebelkan etnis, tapi kenyataan real yang kami hadapi. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Keluarga, Gender dan Anak Fakultas Syariah UINHAS Jember ini, melalui seminar bertema Training of Trainer yang bersinergi dengan DP3 AKP Kabupaten Jember, memberikan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini atau di bawah umur. Diikuti oleh 50 lebih mahasiswa, narasumber dari Kabid Perlindungan Anak Joko Sutriswanto menjelaskan masih tingginya angka pernikahan dini di Jember, khususnya di wilayah pinggiran kota Jember. Berbagai upaya sebetulnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, namun karena culture dan pemahaman yang kurang, pernikahan dini masih banyak ditemui. Untuk itu peran akademisi dan mahasiswa juga cukup penting untuk menekan angka pernikahan dini tersebut, termasuk melalui kegiatan sosialisasi di wilayah pendidikan sekolah maupun kegiatan di tengah masyarakat umum. Upaya UINHAS Jember dalam membantu pemerintah daerah menekan angka pernikahan dini sebetulnya sudah dilakukan sejak lama melalui riset maupun terjun langsung di lapangan. Namun memang ternyata masih butuh upaya yang lebih maksimal lagi agar angka pernikahan dini bisa ditekan. Agenda training of trainer untuk pencegahan perkawinan anak itu sebenarnya dimotivasi oleh banyaknya angka perkawinan anak di Kabupaten Jember yang sebenarnya ini bukan hanya di tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya itu sudah memang sangat tumbuh subur sekali sebenarnya di Kabupaten Jember ini. Problem ini diperkuat juga dengan tingginya angka perceraian yang muncul dari proses perkawinan yang dilakukan dengan model dilakukan dengan dispensasi nikah ya, dan itu berakhir dengan sesuatu yang berdampak negatif kepada masa depan bangunan keluarga yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu, berdasarkan berbagai hasil kajian dan riset yang dilakukan oleh program studi hukum keluarga dan pusat kajian hukum keluarga Pushaga itu, kita merasa sangat penting untuk menguatkan pelatihan-pelatihan kepada para mahasiswa, kepada para dosen untuk juga ikut ambil bagian di dalam menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember. Karena hari ini alhamdulillah respon dari pemerintah daerah sangat luar biasa, karena dengan adanya surat edaran Bupati tentang pencegahan perkawinan anak, terutama yang berkaitan dengan diska ya, dispensasi kawin itu, ini menjadi peluang bagi kita semua untuk semakin berperan di dalam menekan angka perkawinan anak ini. Nah, oleh karena itu kami menyiapkan berbagai langkah. Pertama, langkah-langkah riset penelitian yang kami lakukan, diskusi-diskusi yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pelibatan berbagai pihak yang concern di dalam mengkaji maupun bergerak di bidang itu. Nah, salah satunya adalah kami hari ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ya. Itu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kita di UIN misalnya, melibatkan unsur dosen dan mahasiswa yang juga bisa besok kita ikut terjun lapangan, supaya kemudian tidak hanya sekedar kita mengkaji di lingkungan kampus tetapi juga ikut terjun di lapangan. Dan ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2000, sekitar tahun 2005 kami lakukan itu. Dan kami melibatkan berbagai unsur, salah satu misalnya ada unsur lembaga bantuan hukum yang kita punya untuk kita terjun melakukan penyuluhan pemberdayaan kepada masyarakat. Namun memang problemnya ketika itu hanya sekedar penyuluhan, masyarakat kurang begitu greget dan tidak begitu respon. Nah, maka oleh karena itu dengan adanya komitmen dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, terutama untuk mencegah diska ini ya, meminimalisir diska,
dispensasi kawin ini, maka ini setidaknya memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat bahwa sudah banyak penurunan dari jumlah-jumlah para anak yang menikah di usia dini, dan hari ini sudah luar biasa, dan ini menurut saya harus direspon, dan terus banyak para mahasiswa, para dosen juga ikut terjun di dalam proses itu, menopang kepada atau ikut terjun dalam membantu program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, baik di Kabupaten Jember maupun daerah-daerah kabupaten di sekitar kita, terutama di Ekskarisi dan Besuki, Lumajang dan Probolinggo. Kita juga siap untuk bisa ikut kerjasama dengan itu, Bapak. PSI sebagai narasumber hari ini dan Ibu Anfisah Nurhayati. Dari data DP3AKB, Kecamatan Pugar menjadi salah satu wilayah yang riskan terjadi pernikahan dini. Setidaknya ada belasan anak di bawah umur yang telah mengajukan dispensasi nikah. Ya, ini merupakan bentuk pelatihan ya, TOT kepada para mahasiswa untuk proses pencegahan perkawinan anak di Jember. Saya kira ini merupakan usaha yang sangat bagus dari UINHAS Jember. Terima kasih kepada UINHAS Jember, di mana masyarakat masih banyak membutuhkan keterangan-keterangan sosialisasi tentang pencegahan perkawinan anak di Jember. Bahwasanya pemerintah Kabupaten Jember tidak menghambat proses perkawinan, tetapi kami ini melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Tadi sedikit poin apa saja Pak untuk mahasiswa yang mungkin nanti turun ke lapangan? Ya, kepada mahasiswa kami berikan materi tentang peraturan atau kebijakan yang terkait dengan perkawinan anak. Kemudian ada hak-hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak bersuara atau berpartisipasi. Termasuk perkawinan anak ini melanggar hak anak itu tadi. Dan beberapa materi terkait dengan beberapa daerah kecamatan menjadi indikasi apakah penyebab pertunangan, apakah penyebab kawin siri, atau penyebab pergaulan bebas yang mendorong anak-anak kita melakukan proses dispensasi kawin. Tadi ada beberapa sasaran wilayah Pak ya, mungkin yang grade-nya tinggi itu mana? Yang perlu kita waspadai di tahun 2024 menurut data kami adalah Kecamatan Puger. Dari 115 yang kami proses di bulan Maret tahun 2024, ada 14 anak yang mengajukan diska. Sebelumnya di 4 tahun terakhir merupakan daerah dengan 3 pencapaian tertinggi, yaitu Kecamatan Ledo Ombo, kemudian Silo, dan Sumber Baru. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Hukum Keluarga atau Pushaga, Gender dan Anak, Siti Nurhalilah, menyampaikan tak hanya melakukan edukasi di sekolah dan masyarakat umum saja, Pushaga juga menyediakan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum yang bekerja sama dengan lembaga dan konsultasi bantuan hukum Islam UINHAS Jember. Baik, terima kasih. Di sini adalah Pushaga itu sendiri, Pusat Studi Hukum Keluarga, Gender dan Anak, yang mana berfokus pada edukasi, advokasi, dan juga karya ilmiah. Nah, ada beberapa program yang akan kami lakukan, dan itu bekerja sama dengan beberapa lembaga, misalkan seperti advokasi atau pendampingan untuk masyarakat. Selama ini kami sudah bekerja sama dengan lembaga dan konsultasi bantuan hukum Islam, yakni LKBHI UINHAS Jember. Nah, di situ kami melakukan advokasi atau pendampingan ke beberapa masyarakat yang membutuhkan pendampingan di bidang hukum. Kalau misalkan edukasi, kita juga ada beberapa program yang itu terjun ke lapangan. Ada beberapa program, yakni Pushaga Goes to School dan Pushaga Goes to Village. Dan karya ilmiah, yakni kita melakukan beberapa riset yang nantinya kita munculkan dalam bentuk jurnal. Training of Trainer ini pun disambut positif oleh mahasiswa karena bisa sharing ilmu tentang pernikahan dini maupun langkah pencegahan. Bagi mahasiswa yang akan terjun langsung, giat ini sebagai bekal agar nanti bisa maksimal mengedukasi masyarakat. Ya, acara ini sangat menarik untuk dikupas dan diulas secara rinci, karena kenapa? Melihat
tingginya di Kabupaten Jember tentang pernikahan dini dan juga perceraian yang diakibatkan dari pernikahan dini itu tadi gitu. Poin-poinnya itu meliputi bagaimana peran kita di masyarakat nanti untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang pencegahan pernikahan dini. Mengapa? Karena dengan adanya pernikahan dini itu tadi, hak-hak anak yang di antara umur 0 hingga umur 17 tahun itu menjadi terampas gitu, dan juga sebagai pendukung daripada kebijakan pemerintah dan program-program pemerintah ke depan, dan untuk mencegah adanya stunting itu tadi yang disebabkan pernikahan dini gitu. Bekal apa nanti yang akan disiapkan? Ya, untuk turun ke lapangan langsung pasti ada masalah lah, terutama dalam hal bahasa dan juga Tradisi, pengetahuannya begitu. Tapi untuk terjun ke lapangan kita akan usahakan bagaimanapun caranya supaya masyarakat paham tentang tidak baiknya untuk pernikahan dini bagi anak mereka begitu. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains, Teknologi, dan Industri terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadwal pendaftaran gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024. Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024. Informasi pendaftaran 0821 4002 3227 atau 0812 5255 4205. Program unggulan, Degree dan